Hai, kembali lagi. Kali ini aku bakalan bikin tutorial cara membuat daftar isi yang cepat. Jadi yang dimaksud cepat di sini adalah kan daftar isi itu ada titik-titiknya gitu. Jadi aku bakalan tunjukin cara cepatnya gitu. Jadi intinya ini adalah tutorial cara membuat daftar isi di WPS Office Android, cara cepatnya gitu. Baik, kita ganti dulu halamannya menjadi ukurannya, maksudnya gitu, ukurannya menjadi A4 tuh, ada di klik pengetesan halaman yang letternya diganti menjadi A4, klik OK kalau sudah. Terus kita kembali ke depan. Oh iya, tadi udah diganti ya menjadi fontnya menjadi Times New Roman dan ukuran tulisannya menjadi 12 gitu ya. Tuh, sudah. Terus kita ketengahkan dulu. Di bold atau di ya begitu. Kita klik yang tengah dan daftar isinya sudah menjadi di tengah. Setelah itu, nah, kita mulai ketik kata pengantar atau yang bisa disebut juga susunan. Jadi daftar isi itu berisi susunan yang kita tulis di dalam makalah atau buku gitu. Seperti ada kata pengantar, daftar isi, bab 1. Bab 1 itu biasanya pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, tujuan dibuatnya, terus nanti ada bab kedua, sana ada uraian-uraiannya, terus yang terakhir ada bab 3. Bab 3 itu di dalamnya sudah termasuk kesimpulan dan saran gitu sih kalau misalnya di dalam pembuatan makalah atau bikin laporan PKL gitu. Itu sih yang pernah aku buat soalnya gitu, baru bikin makalah sama bikin laporan PKL waktu kelas 11 gitu. Tuh di situ juga ada bab 2. Tapi ini yang aku tulis di bab 2 atau bab 1 sampai bab 3 itu ini hanya contoh ya. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan gitu. Tapi kalau untuk bab 1-nya biasanya emang ya gitu pendahuluan. Nanti bab 2-nya uraian. Bab 3-nya penutup. Terus kalau misalnya di atasnya bab 1, jadi di bawahnya jangan A. Jadi 1.1 gitu. Tuh kayak itu bab 2 menjadi bab 1 kayak bab 1 gini. Kan itu 1.1 berarti bab 1 bagian 1. Terus yang itu yang bab 2 juga gitu. 2.1 yang berarti bab 2 bagian 1 gitu. Itu sih yang aku tangkap gitu artinya, karena ini juga pernah diajarin juga pas waktu bikin laporan PKL katanya gitu. Jadi biar rapi. Terus aku tulis dulu semuanya. Nanti kan ini judul-judulnya. Nanti di dalamnya juga bakalan itu
nanti rapi tersusun. Terus kalau misalnya di satu materi itu misalnya ada 2 halaman, jangan ditulis titik-titik ke bawah terus dikasih halaman, itu gak boleh ya. Jadi kayak bikin buku aja, kayak yang ada di daftar isi di buku gitu, sama ini juga. Tapi sekarang aku gak pakai hacker keyboard gitu, karena di sini aku cuma bikin daftar isi. Kalau misalnya nanti bikin tutorial lagi tentang cara membuat kata pengantar yang baik itu, nanti aku bakalan pakai hacker keyboard lagi gitu ya. Oh iya, itu di bagian tulisan daftar isi, kata pengantar, daftar isi, terus ada bab-bab yang bab 1, bab 3 itu harus di bold. Oke, harus di bold, harus ditebali, apa namanya ya gitu deh ya, ditebali, apa namanya kalau misalnya bahasa halusnya ya, di bold gitu. Oh iya, untuk penulisan daftar isi itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil nanti, karena kalau misalnya di print nanti, kalau misalnya ukurannya besar nanti bakalan besar banget gimana. Jadi ukuran yang bagusnya itu menurut aku, selama yang aku tahu itu ukurannya 12 gitu. Soalnya pernah pengalaman bikin, jadi ukurannya itu 18 karena awalnya kok kecil banget gitu. Terus pas udah di print ternyata besar banget gitu. Terus kata ibu gurunya ukurannya 12 gitu. Ternyata ukuran 12 juga kalau misalnya udah di print itu bagus. Jadi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Terus aku juga pernah ukurannya tuh kecil-kecil gitu kalau gak salah waktu itu, waktu pertama kali bikin laporan PKL ya, ukurannya tuh 10,5 gitu. Jadi biar muat gitu semuanya di satu halaman. Ternyata pas di print gitu kecil banget, terus malah gak di ACC itunya laporannya gitu. Nah ya, kita balik lagi, terus kita ini titik-titik dulu secara manual sebelum nanti kita salin si titik-titiknya gitu biar cepat. Nah untuk nomor halaman di kata pengantar daftar isi itu menggunakan huruf Romawi gitu ya. Nah terus kita salin titik-titiknya, yaitu ini jadi begini setelah di setelah diupdate jadi malah kayak gini, jadi banyak itunya. Tapi lebih bagus. Tapi yang jelas pas itunya jadi gimana ya, jadi banyak yang barusan kayak gitu, jadi lama kalau ngedit juga. Kalau yang dulu pas sebelum di update lebih enak aja makainya gitu tuh. Terus kita salin, terus kita tempel di daftar, di bagian tuh daftar isi nanti ke semuanya. Terus kalian tinggal kasih halaman dulu, nanti yang bagian ujung-ujungnya kita titik-titik lagi manual. Oke, gitu.
ini ditempel sampai selesai, sampai urutan yang paling bawah gitu. Jadi intinya buat kalian yang sekolah terus di sekolahnya suka bikin makalah, kalian bisa menggunakan HP Android kalian atau HP apapun ya, maksudnya ya, jadi gak harus ke warnet gitu untuk meminimalisir keuangan gitu ya. Terserah sih, kalau misalnya banyak uang jadi tinggal ke warnet gitu. Kalau ini sih saran aku, jadi gunakan ponselmu dengan sebaik-baiknya gitu. Selagi ini bisa di ponsel, kenapa harus ke warnet gitu. Jadi tapi enggak ngejudge, bukan ngejelek-jelekin warnet gimana gitu, tapi soalnya tahu gitu apa namanya, dompet anak pelajar gitu, sama aku juga anak pelajar gitu, jadi tahu banget gimana susahnya kalau pas udah banyak tugas terus uangnya tidak memadai gitu ya. Jadi dengan alasan itu, karena aku lumayan bisa lah, lumayan gitu, jadi aku bikin tutorial gitu. Iya, nanti insya Allah aku bakalan bikin tutorial buat Excel, nyimpen akun-akun gitu. Terus nanti insya Allah aku mau bikin PowerPoint juga di WPS Office Android, karena ini aplikasinya sudah diupdate. Jadi insya Allah nanti mau bikin tutorial cara membuat PowerPoint di Android gitu. Jadi pantengin terus, dan yang pastinya jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorialnya gitu ya, teman-teman yang baik. Dan yang udah gitu, gimana sih? Jadi intinya yang udah subscribe, terima kasih atas dukungannya, dan semoga channel ini semakin berkembang gitu. Nah, udah selesai, kita klik simpan, terus kita kasih nama. Di sini aku kasih daftar itu aja. Terus supaya gak hilang, kalian bisa kasih nama intinya apa gitu. Jadi biar nanti gak hilang atau kesilap gitu, apa namanya gitu. Oke, karena udah oh iya, nanti kalau sudah diupdate kayak gini biasanya agak lama nanti munculnya, nah tapi pasti ada. Oke, sekian.